Oke, balik lagi ke channel gua. Kali ini gua akan mereview suatu alat transportasi, artinya otomotif, tapi bukan otomotif yang cukup umum ya. Kenapa? Karena yang akan gue bahas adalah sebuah moge Harley Davidson Iron 883 tahun 2014. Jadi gue pingin lu bisa tahu nih Harley itu kayak apa sih ya, speknya seperti apa. Gue akan bikin first impression review dari si Harley Iron 883 ini. Menarik dong? Yuk tonton terus videonya sampai selesai. Go! Jadi sesuai dengan namanya, Harley Davidson Iron 883 ini memiliki mesin 883 cc V-twin. Jadi dia 2 silinder berbentuk V ya, yang menghasilkan tenaga itu 50 tenaga kuda dengan torsi maksimum 70 Nm. Nah, buat lo yang sering lihat review otomotif gua, kayaknya angka 50 horsepower kecil deh. Masa sih mesin Harley cuma segitu? Iya, kecil kalau dibandingin sama mobil ya. Bahkan LCGC pun lebih besar tenaganya dibandingin Harley ini. Tapi yang perlu ingat, ini cc-nya 883 cc doang, dan bobotnya ini jauh lebih ringan dibandingkan mobil. Sehingga dengan figur tenaga dan torsi seperti itu, ini pastinya akselerasinya akan berasa ya, jambakannya akan berasa ini ya. Apalagi kalau kita bandingin dengan motor-motor ya yang biasa umum berseliweran yang cc-nya cuma 150, 250, ya ini pasti jauh lebih gede ya. Jadi jangan tertipu dengan angka horsepower yang kalau buat anak mobil kayak kecil, padahal ini untuk ukuran motor gede. Oke lah, kita lanjut. Harley Davidson Iron 883 ini untuk ban depannya dia menggunakan Michelin yang khusus untuk Harley Davidson. Jadi di sini mereknya Michelin, di sininya ada Harley Davidsonnya. Nah, ukuran ban depan itu adalah lebarnya 100 dengan aspek rasio 90, ring 19 inci. Sementara ban belakangnya dia belang ya. Ban belakangnya itu sama mereknya Michelin juga, Michelin for Harley Davidson. Lebarnya 150, aspek rasionya 80, tapi ringnya 16 inci. Jadi dia lebih lebar ya, lebih lebar, tapi diameter velgnya lebih kecil. Mesin V2 883 ini sudah menggunakan sistem injeksi ya, dan dia mengeluarkan exhaust-nya, mengeluarkan gas buangnya itu melalui 2 knalpot. Nah, 2 knalpot ini sebetulnya sudah di custom oleh pemiliknya. Kalau yang masih original dia panjang tuh. Ini dibikin jadi terpotong. Rem depan sudah disc brake, rem belakang pun demikian. Jadi harusnya untuk urusan pengereman sudah aman banget ya. Kita nggak bisa main-main dengan motor sebesar dan seberat ini kalau pengeremannya nggak mumpuni. Apalagi tenaganya dia tergolong sangat besar. Sebagai ciri khas sebuah Harley Davidson, tenaga dari mesin itu disalurkan ke roda belakang tidak menggunakan rantai, tidak menggunakan kopel, tapi sistemnya menggunakan belt ya. Dan karena ini motor besar dengan mesin yang cukup besar untuk ukuran motor, tangkinya pun mampu menampung sebanyak 12,5 liter. Harley Davidson Iron 883 ini cocok buat orang yang tinggi badannya tidak terlalu tinggi seperti gua. Karena dia jarak dari jok ke tanah itu sekitar 70 cm saja. Sehingga sangat mudah buat saya untuk menaiki motor ini. Iya. Oke, kaki nampak nih kiri kanan, nggak pakai jinjit. Motor ini dilengkapi dengan transmisi manual 5 percepatan. Jadi dia transmisi manualnya dia menggunakan sistem transmisi yang biasa ya, bukan yang dual clutch. Ini masih yang single clutch. Dia manual dan seperti biasa satunya ke depan, sisanya ke belakang.
Transmisi manual ini dirancang untuk kuat menghadapi tenaga yang cukup besar, terutama dari torsinya. Ya, ciri khas benda-benda Amerika itu kan mungkin kalau horsepower-nya nggak terlalu dahsyat, torsinya 70 Nm untuk benda seperti ini. Itu tarikannya pasti akan berasa banget. Untuk elektroniknya tidak ada sesuatu yang istimewa ya. Lampu depan dia masih bohlam ya, masih halogen. Lalu ada lampu sein tipe bulat, klasik banget. Fork depan ini sudah upside down kalau gue lihat ya. Ini fork depannya sudah upside down, dan di belakang ada 2 buah shock breaker, kiri dan kanan. Ya, kurang lebih seperti itu kalau dari first impression-nya ya. Yang jelas, motor ini bentuknya sangar dan ceper. Selain bentuk yang sangar, ukuran yang besar, apa sih yang paling khas dari Harley Davidson? Tentu bunyi mesinnya. Bunyi mesin Harley itu khas banget. Kenapa? Karena dia menggunakan sistem pembakaran radial. Ya, tidak seperti mesin bensin bakar biasa. Dia namanya sistemnya radial, yang dalam 1 kali siklus perputaran mesin, businya 2 kali menyala. Kita dengerin aja yuk seperti apa. Nyalain mesinnya juga nggak terlalu sulit. Kita putar kontaknya. Oke. Dan langsung. Ya, test ride-nya deket-deket aja ya, karena gue itu pengalaman dengan moge minim banget. Ya, Harley belum pernah, gue malah pernah coba moge kayak Suzuki GSX-R, Kawasaki Ninja gitu. Tapi kalau ditanya gimana rasanya si Harley? Oke, yang pertama jujur ya, ini testimonial jujur dari orang yang nggak ngerti Harley, nggak pernah bawa Harley. Jujur, berat. Ya, even ketika udah jalan pun gue tuh hati-hati banget ya, terlepas dari ini bukan benda milik gue, tapi emang untuk orang awam kayak gue beratnya cukup mengintimidasi ketika belok gitu ya. Ya mungkin masalah kebiasaan aja, tapi apa yang gue dapat dari test ride sesingkat itu adalah motor ini nyaman banget ya, posisi duduknya rendah, kaki gua nyantai, agak maju ke depan. Oh ya, ini juga kaki gua agak maju ke depan karena harusnya footstep ini nggak di sini, harusnya agak di belakang. Jadi tadinya posisinya kayak ya hampir kayak motor normal biasa, tapi ini sama pemiliknya dimodifikasi dipindah ke depan biar duduknya nyantai gitu ya. Kaki lu maju kayak ya body lu kayak huruf C gitu. Dan oke, pertama gua udah curiga nih, perut gua mentok tangki nggak, dan ternyata nggak. Walaupun dengan posisi yang kakinya maju kayak gitu. Dan gua rasa untuk jarak jauh
ya, apalagi jalan lurus gitu. Oh, pastinya nyaman. Ini untuk touring nyaman, untuk riding nyaman. Nah, mungkin lo ada yang tertarik nih untuk memiliki Harley Davidson Iron 883 seperti ini. Berapa sih harganya? Oke, kalau untuk motor gede dan benda otomotif hobi lainnya, itu harganya variasinya bisa cukup jauh ya. Tapi gue safely bisa ngomong dalam kondisi baik gitu ya, si Harley Davidson Iron 883 ini mungkin di kisaran harga 225 juta sampai 300-an juta lebih dikit gitu ya. Itu dengan kondisi baik, surat-surat lengkap gitu sih. Oke, kalau gitu kali ini reviewnya singkat aja karena cuman first impression review. Ya, gue juga baru pertama kali review motor, jadi mungkin belum terlalu banyak yang bisa gue kupas di sini. Tapi stay tune terus. Thank you untuk yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Sampai ketemu lagi di video gue yang berikutnya. Bye!